Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suweno bersama saya Rifki Suweno. Kali ini saya sedang berada di depan kandang Magot BSF Muda Karya Desa Sukobubuk. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu Magot BSF yang ada di kandang Magot BSF Muda Karya. Langsung saja mari kita masuk ke dalam kandang Magot BSF. Nah, sekarang saya sudah berada di dalam kandang Magot BSF Muda Karya Desa Sukobubuk. Dan di sini bisa kalian lihat di depan saya ini namanya biopon. Biopon adalah tempat dari Magot BSF tersebut. Dan di sebelahnya ada box kontainer yang isinya juga Magot, tapi Magot yang masih kecil. Lalu di belakang saya ada kandang lalat BSF. Nah, jadi lalat BSF ini adalah salah satu jenis lalat di mana banyak orang yang belum tahu jenis lalat ini. Lalat ini itu akan mati ketika setelah berkawin atau setelah bertelur. Lalat ini akan mati. Dan lalat ini pun tidak makan. Lalat ini hanya minum dan usianya rata-rata adalah 1 bulan. Nah, di dalam kandang lalat BSF itu ada egis. Egis adalah kayu, tapi tujuannya adalah untuk tempat bertelur si lalat tersebut. Di bawahnya ada pancingan makanan supaya bau yang dihasilkan itu bisa memancing lalat supaya bisa bertelur di sekitar makanan tersebut. Setelah itu setiap hari kita ambil egis tersebut, kita panen telurnya. Lebih baik di malam hari karena ketika di malam hari lalat BSF ini cenderung diam karena lalat ini akan aktif ketika terkena sinar matahari. Lalu setelah kita panen telur dari kandang lalat, maka telurnya seperti ini. Begini telur maggot seperti ini. Lalu setelah menetas akan terlihat sangat kecil sekali. Nah, putih-putih yang di samping nampan itu adalah maggot yang baru menetas. Lalu setelah telur maggot menetas, kira-kira 3 hari sampai 5 hari setelah menetas, kita pindah maggot tersebut ke box kontainer ini. Dan inilah contoh maggot usia 10 hari. Lalu maggot yang siap panen itu seperti ini. Ini maggot yang sudah siap panen dan siap dijual. Karena di sini banyak sekali pohon pisang, maka kita gunakan pelepah pisang untuk menjadi pakan alternatif dari maggot. Tapi sebelum kita kasih ke maggot, kita giling terlebih dahulu menggunakan mesin cacah. Nah, disinilah pakan maggot kita proses atau kita giling, seperti pelepah pisang tadi. Atau di sini ada contoh sayuran yang sudah busuk, buah-buahan yang sudah busuk, dan sisa-sisa nasi yang sudah basi. Kita giling menggunakan mesin cacah, tujuannya agar supaya menjadi lembut dan bisa lebih mudah untuk dihabiskan oleh si maggot. Lalu ini adalah kasgot. Kasgot itu adalah bekas media dari maggot. Nah, kasgot ini bisa dijadikan sebagai pupuk untuk tanaman atau buah-buahan. Lalu ini adalah hasil perasan dari pakan maggot yang sudah digiling. Kita fermentasi dan kita akan gunakan sebagai pupuk cair. Banyak yang belum mengenal maggot BSF itu sendiri. Jadi maggot BSF adalah larva dari lalat BSF dan bisa digunakan untuk pakan ternak seperti pakan ayam, pakan bebek,
pakan burung, pakan ikan seperti ikan lele, ikan gabus, ikan nila, dan lain sebagainya. Karena maggot BSF ini kaya akan protein hewani. Mungkin itu saja sedikit penjelasan saya mengenai maggot BSF Muda Karya Desa Sukabubuk. Dan untuk penjelasan yang lain seperti bagaimana cara memanen maggot, terus bagaimana siklus dari maggot dan lain sebagainya akan saya jelaskan di lain video. Sebelum saya akhiri video kali ini, bagi teman-teman semua yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe, klik like, dan share ke sosial media kalian. Siapa tahu video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Mungkin itu saja dari saya. Saya Rifki Suweno. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.